Udah ini. Oke, ketemu lagi di Sobat Sore bareng Temon. Temannya Abdel. Wey. Taruh posisi gue udah enak kan gini. Udah, kita sekarang posisinya adalah menyamping. Miring. Gini kalau gini miring. Menyamping ya sama juga, Mon. Serong. Hah? Serong. Pengertiannya kalau serong kan lawannya setia. Hah? Ya setia dong. Selingkuh. Ya setia, lawannya setia selingkuh. Atau serong anonimnya, benar. Anonim. Sinonim. Anonimnya Sinonim. setia. Anonimnya setia. Anonim mah tidak bernama, Mon. Dia anonim. Lawan katanya? Hah? Lawan katanya? Lawan katanya antonim. Kan Ya. pernah kita bahas. Iya kan waktu itu kita bahas waktu itu. Yang udah. Yang belum baru kita bahas Apaan lagi. sih? Waktu itu udah kita bahas waktu itu. Iya. Ya udah hari ini kita bahas. Ngerokok nggak apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Karena diputarnya di bulan puasa. Iya, malam. Nggak boleh. Oh malam. Malam. Ada waktunya. Ya gak apa-apa juga, Mon. Orang rekaman. Ya kan rekaman kalau ngeliat kita kan bilangnya kok ngerokok lagi bulan puasa. Ya kan orang udah tahu ini gak live. Ya kan ada juga yang berpikir dikirain live. Tapi tapping. Yo, miring deh kalau nyariin rokok. Nyamping. Nyamping. Nah, itu faktanya. Hah? Faktanya. Bukan katanya. Faktanya. Faktanya. Bukan katanya. Ya. Iya. Nah, di bulan puasa berarti kita ngomongin apa nih? Lo buru-buru banget pengen ngomongin sesuatu, iya. Mon. Oh, ada bridging dulu. Nyantai-nyantai aja dulu lah. Bridging dulu. Iya. Ya oke. Rambut lo kalau dicat berapa lama, Mon? Biasanya Bertahan berapa lama? tergantung mereknya. Hah? Merek Merek pinggir jalan orang merek. Merek, ya. merek bukan merek. Kalau merek itu kesannya merek. Jualan. Merek yang sedang melakukan pekerjaannya adalah merek. Perek itu kan perempuan eksperimen. Hah? Perempuan eksperimen. Apaan lu ngarang lu? Dia bener emang begitu. Perek itu dikira ngarang kali. Itu asal katanya dari begitu. Hah? Perek Hah? perempuan eksperimen. Maksudnya kan di eksperimen apaan? Ya dicobain sama siapa aja lah. Kan begitu. Oh gitu dicobain sama siapa Iya. aja. Kalau merek. Hah? Mana merek perempuan eksperimen? Ya iyalah. Orang ya. Tuh. Oh iya? Jelas tuh. Oh iya? Ya, untuk meyakinkan kalau itu dari Google-nya mengaku itu. Perek singkatan dari perempuan eksperimental. Nah, mungkin kurang ya yang dipakai eksperimen. Bukan. Merek perempuan eksperimental. Itu sebuah komunitas seniman perempuan. Iya. Iya, tapi itu kan diselengin apa Di slang apa? bahasa. Bawahnya ada sih kalau di bawahnya. Nah. Perek adalah singkatan dari kata perempuan. Nah tuh, bahasa gaulnya tuh. Yang bahasa gaul lagi. 3 arti kata perek, kamus bahasa gaul. Hah? Ini bulan puasa, Del. Lah, kan kita ngomongin katanya doang. Oh iya, kan nggak kita makan. Iya. Kecuali kita makan jadi Baru batal. Iya. Ya pokoknya begitu lah. Perempuan eksperimen. Iya. Makanya kalau bilang merek, jangan merek. Iya kan Kalau merek itu melakukan pekerjaan perek. Hah? Iya. Malsuin. Dia malsuin nih, ganti P. P itu ganti M. Perek jadi merek. Merek kalau jadi bekerja, kalau palsu. Jadi kata kerja merek. Kalau Kata benda perek. kalau palsu, Kata benda. palsu. Kata benda yang palsu lah. Palsu. Palu. Kata benda tuh. Apaan? Palu. Pague. Martil. Gitu. Thor lebih tepatnya. Thor sih. Nah lu nonton gak filmnya? Dia nonton tuh. Nah, kalau dia juga bukan palu, godam. Martil. Iya. Jadi Godam dia, Won. Bukan palu. Itu ada juga godam itu Palu toko. itu nih. Toko Superman hero. Iya, tapi godam ini ada kalau palu Pemukul paku. iya, cuma satu sisi.
Dah, Palu. miring ya boleh. Bukan. Namanya malu boleh. Dah, yang penting pakunya itu masuk gitu. Kalau nggak masuk ya percuma. Tuh, Begitu. godam kan bener, godam. Iya. Kalau godam kiri kanannya bisa buat malu. Hah? Coba kalau tuh godam tuh kayak gitu tuh. Kalau ujungnya doang, Kalau ujung palu. satu buat satu buat ngetok paku, satu buat Ngungkit. ngungkit. Nah itu palu. Berarti itu benda yang suka ngungkit-ngungkit tuh. Iya palu. Nah itu palu ada tuh martil alias palu. Nah kalau yang dua-duanya itu namanya godam. Yang semua sisi Gobek. bisa dipakai. Iya. Nah Apa? Gobek. godam. Ya. Nah, Mhm. tuh ya udah jangan merek. Ya udah. Jangan merek. Ya. Ya. Merek lah dah. Ya, itu kan pengucapan kata-kata yang keluar dari mulut gue. Seperti yang gue jelasin waktu itu. Ya. Kecuali gue pinjem mulut lo, kata-katanya salah, lo protes boleh. Ini mulut-mulut gue, mau salah mau bener orang ngerti. Merek, gitu. Merek. Udah di Indonesia kan tuh merek, dah. Merek. Terserah lah mau merek lah, pokoknya dia jualan. Ya oke, merek. Ya, merek. Udah apa? Ya ini kan Tergantung. ditayangkan di bulan Bukan, puasa. ini tadi rambut. Oh rambut. Jadi Tahan berapa lama? tergantung merek-merek tertentu. Merek. Eh, Masih aja merek-merek ya kan tertentu. kemarin ini kan mulut gue Del. Ya tapi kan gue kuping, gue dengerin lu. Ya terserah kecuali kuping gue lu pinjam, wah itu baru gue terganggu gitu. Ya gue mulut emang mulut lo mon, Yeah. moncong lo. Benar. Keluar bunyi-bunyian juga dari mulut lo emang. Iya. Tapi gue punya kuping yang dengerin. Ya lu alingin biar nggak dengerin. Enak aja lo aja ngomong bener. Lu pakai headset. Gitu. Kenapa headset malah tambah tegas. Malah fokus. Iya. Ya udah. Ya udah apa? Ya, itu tadi merek. Hah? Iya apa? Merek cat yang dipakai Oh lo ganti-ganti. ganti-ganti. Ada yang bisa paling lama sebulan. Oleh lama sebulan. Ya. Lebih seringnya 2 minggu. Hah? Karena 2 minggu. 2 minggu ya. karena rambut gue tuh cepet numbuh. Nah jadi ada putih-putih begini nih. Itu Nah, apa? Itu udah luntur atau numbu rambut baru? Numbut rambut baru dari dalam. Ya iyalah. Iya. Iya. Ya gue tutupin lah biar nggak itu dah. Enggak apa-apa mon, emang udah usia keren mon lo. Malah trending. Malah ngetrending. Malah ngetren. Trending. Malah trending. Iya, dari ngetren. Iya, itu rambut baru atau rambut yang tadinya dicat terus memudar? Enggak, yang dari kan rambut numbuh. Iya. Jadi kalau rambutnya numbuh bekas cat yang lama tergusur. Jadi nongol yang baru. Iya, Pak. Nih rambut ya. Misalnya udah lo cat, Cat. terus numbuh. Ntar dulu hitam dulu dong. Iya hitam dulu. Hitam dulu. Aha. Terus numbuh. Numbuh. Nah numbuhnya kan kalau uban ya uban lagi kan. Ya itu tadi. Jadi Dia ubannya tuh di bawah apa di ujung? Kalau numbuh rambut tuh dia dasarnya kan gitu. Dasarnya. Jadi kayak gini nih. Dicat karena dia naik lagi. Jadi yang baru naik itu putihnya, aslinya gitu. Enggak, kenapa sih nggak ngebahas rambut gue loh? Enggak apa-apa, gue cuma nanya doang. Lu marah-marah lu. Ya bukan marah-marah. Ini kan masalahnya ya itu dia dari awal lagi gue bilang, lu sering merhatiin, jangan-jangan lu cinta lu sama gue kan begitu. Suka kan begitu. Kan berawal dari hal kecil, orang cinta suka sama orang begitu. Nah begini. Kayak dongak. Mulut lo kalau dongak. Nah. Jadi gak boleh gini mulut gue. Iya. Nah, oke. Ya begitulah. Oh begitu. Ya gue cuma pakai tahu aja. Mon kadang-kadang lo di sini putih, kadang-kadang tahu hitam. Kan kita ketemu hampir seminggu sekali kan. Itu menandakan bahwa orang itu harus berubah deh setiap hari. Gitu. Ya ada perubahan lah gitu. Iya. Kalau hitam terus nggak berubah. Tapi lo warnanya black apa brown? Colornya black hitam yang hancur apa namanya? Broken black. Broken black, benar. Ada emang? Ada. Enggak ada broken Ya white. lu nggak pernah beli sih, Iya enggak. Warna mana ada broken black. Broken white ada. Dah, emang nggak boleh. Ya boleh, tapi Orang yang beli gue gimana sih, Del? Mak enggak ada. Mana ada broken black? Broken black tuh ada tuh di Shopee tuh. Broken black. Ada. Kelinci. Ya, yang Nggak penting boleh kelinci. Yang penting ada istilah itu ada. Iya tapi
Nah, itu kan di search-nya tuh warna rambut broken black. Bukan. Yang keluar apa? Kelinci. Ya mungkin lama-lama gue jadi kelinci gitu. Padahal kan gedong. Bukan kelinci. Bukan kelinci. Iya. Gedong. 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 Gedong tengap tapi kelinci. Iya. Nah, ini ada di broken black. Nah tuh ada lah pokoknya. Brown black. Hah? Brown black. Itu warna rambut kan kalau yang coklat brown. Ada lagi white, ada black. Emang kenapa sih? Ya nggak ada broken, lo brown, lo selama ini lo salah, lo bacanya broken. Oh gue dibohongin sama penjualnya. Enggak, lo salah baca, brown. Tapi yang jualnya tahu tuh. Apa? Oh maksudnya warna hitam. Ya itu mbak, ulang gitu. Broken black. Gitu, akhirnya. Nggak ada. Ya udahlah orang pedagangnya tahu. Bukan lo yang beli. Gue yang beli. Enggak, ya, mana kadang-kadang lo beli di Shopee. Mana ngerti. Ya udah. Ya. Terus? Ya udah, cuma nanya gitu doang, Mon. Oh, buat bridgingnya rambut. Nah terus apaan? Mau bahasnya bahas apaan? Bahas kue jajanan. Dah, dari rambut ke jajan. Ya kalau bahas mulut, baru makanan itu benar. Ya, bahas rambut ke mulut itu nggak ada koordinasinya, kolaborasi korelasinya. Betul. Iya, ya kan nggak harus ada bridging terus kita depannya ngomongin apa harus ada nyambung kan nggak usah, Mon. Iya memang. Lo terlalu kayak gitu lo. Apa? Lo, Tomon ini orangnya membangun mindset dulu. Hah? Apa? Misalnya kalau kita lagi ngelawak di berdua nih, antara satu jokes dengan jokes yang lain, itu harus ada bridgingnya. Iya. Nah, permasalahannya suka nggak ketemu bridgingnya gitu. Jadi ngomongnya ada yang pas sama ada yang pas, ada yang nggak pas. Iya, jadi lo cenderung ngomong apa ya, melanglang buana gitu. Dari untuk nyampe ke jokes yang lain. Iya. Tapi kan pendengar paham. Paham. Paham dari Hong Kong. Paham kalau penjelasan gue kurang paham gitu. Ya, kan gitu. Ya udah makanan apa? Iya. Oke, kita googling aja. Ini kan diputarnya di bulan puasa. Iya, nggak ada hubungannya, Mon. Nggak ada hubungannya, maksudnya kita ngomongin apa aja udah, nggak harus sama yang ngomong puasa. Iya, bukan tentang, ya kan boleh dong. Karena ini dalam masih suasana bulan puasa supaya pendengar temon update sober apa? Iya, sober. Sobat, nama acaranya sobat, penontonnya sober. Sobat bersama. Oke. Ya. Iya. Bener kan gitu ya? Sobat bersama. Ya. Jadi ada makanan-makanan yang mungkin bisa kita makan, kita rasakan di bulan puasa yang kita nggak sadari. Misalnya namanya itu kue apa. Nah sekarang kita bantu untuk memperjelas sehingga semakin tidak jelas. Gitu deh. Oke. Yang pertama. Makanan. Nah ini namanya ya. Nasi kentut. Iya. Ya, jangan disebut nasi kentut dong. Tapi penulisannya begitu. Penulisannya begitu mau diapain? Namanya nasi kentut ada khas Medan. Gimana tuh? Dimasak dengan daun kentut. Uset, daun kentut-kentutnya kan bau banget, Mon. Iya benar. Nggak dimasak kayak bau. Kayak lo. Kayak lo. Mulut lo kan? Iya, mulut lo bau. Iya, daun kentut-kentutnya kan bau banget ya? Iya bau karena hidung lo deket mulut. Jadi bau. Jadi nyium sendiri. Iya. Nyium aroma mulut sendiri. Iya. Hidungnya deket mulut. Iya. Kalau jauh cacat dong. Kan gitu. Iya. Tapi ini buat ngobatin, Mon. Sariawan. Sariawan. Oh ada kegunaannya? Ada kegunaannya. Ya itu? Mengobati sariawan. Mengatasi perut kembung. Oke. Mengobati mata dan radang telinga. Jadi biar tahu nih suku-suku yang lain, ternyata saudara kita di suku Medan ada nama makanannya nasi kentut. Nasi kentut. Iya. Ya gitu. Apalagi kerupuk melarat. Ini sering nih kerupuk melarat. Kerupuk melarat. Waktu SD tuh kita suka pakai undian tuh. Nah bukan kerupuk melarat, kita dulu bilang apa? Kerupuk miskin. Kerupuk miskin. Iya, kerupuk miskin sama. Yang digorengnya cuman pakai pasir. Pakai pasir. Betul ya, digoreng pakai pasir. Jadi nggak pakai minyak. Iya. Ini boleh itu nih. lebih enak loh. Pakai pasir tuh lebih enak. Lebih renyah. Lebih garing. Lebih crispy. Lebih asin. Asin enggak. Iya kan pasir garam. Pasir ada iat ngicuknya. Ya orang kan nggak ada yang tahu. Yang penting udah digoreng doang. Yang penting kan mateng. Dengan suhu 100 derajat kurang lebih gitulah. Kurang lebih.
Iya. Itu khas dari Cirebon. Cirebon ya. Tapi ke Jakarta juga banyak ini. Ya akhirnya kerupuk melarat, kita nyebutnya kerupuk miskin. Iya. Kerupuk melarat. Itu bagus banget tuh kalau lagi pas buka puasa makan kayak gitu. Hah? Iya. Pas. Pas dong nemenin makanan. Ini harus ada temennya nih. Enggak nih Mon, ini emang digado ini. Makanan digado ini. Ya itu temennya gado-gado. Bukan digado, maksudnya itu apa? Dimakan tanpa apa-apa gitu. Kerupuk ini dimakan tanpa apa-apa, enak. Tanpa apa-apa. Maksudnya nggak harus jadi temen ketoprak, gado-gado, bakso, enggak. Ini sendiri aja enak ini Mon. Pemanis segala macam itu enggak ya? Enggak. Tapi ini rasanya asin. Asin, gurih. Ya gurih keasin-asinan lah. Gurih, nggak pakai asin ini. Ya mulut lu lah, terserah lah ya. Mulut lu. Kerupuk ini tersedia dalam Ya. beraneka warna udah tau lah. Ya. Hijau, putih, kuning seperti pelangi. Enggak dong. Pelangi apa warnanya? Pelangi, kuning, hijau. Ya gitu lah lagunya gimana sih? Tahu jadi bingung. Lu udah lupa nih Mon. Udah kagak. Mon. Lu jujur lu udah lupa. Kalau ada lo orang gue udah lupa nih Mon. Kagak. Itu kan mau ngetes pelangi nih warnanya. Bukan. Gue cuma nanya doang. Lo orang udah lupa. Kagak udah. Gak usah dibahas. Sejak COVID ya kayaknya lo. Ada saraf-saraf yang putus. Kayak lu seneng banget kalau ada kekurangan. Bukan. Ini kelebihannya. Yang ditongolkan itu kelebihannya. Waktu COVID pada kagak ngeliat sih. Gue video callan dulu. Temen mukanya udah kayak orang mau meninggoy. Uam hitam. Uam hitam. Padahal hitup. Iya. Iya, tapi emang lo udah agak lupa ya Mon. Karena ada apa ya, efek COVID itu beda-beda Mon. Kayak gue tuh sesak. Kalau gue tuh kalau dengar omongan-omongan orang yang gimana nyesek loh. Bukan. Maksudnya setelah COVID tuh gue gampang napas pendek. Enggak, napas pendek. Lu kurang olahraga kok gitu. Iya, makanya gue suka berolahraga akhirnya. Lah kalau lo agak lupaan nih Mon. Kayak jatuh air. Mon. Kayak netes air itu kan kalau di kamar. Nanti kok tahu orang gue mau jelasin. Udahlah. Gue makanya suka sebel gitu. Enggak, maksudnya gue kalau baca komentar-komentar sober nih. Wah, Abdel sabar, bagus. Gue yang sabar nih. Bukan Abdel yang sabar. Enak aja. Gue lah yang sabar. Terus gue gak sabar denger yang kayak gini-gini. Enggak, lo tuh dibilanginnya susah banget Mon gitu. Ya karena memang gak jelas kan wajar kita bertanya. Gue nanya sama lo di awal. Sekarang udah agak lupaan. Kan gue udah bilang enggak deh gitu. Tapi disek lupaan. Nah, makanya gue bilang tadi yang sabar lo apa gue bukan lo. Tuh, nih, gue lagi ngomong nih, Abdel ketawa. Itu butuh kesabaran nggak? Kan begitu. Kalau kan lu kurang ajar Rudel, kan gue lagi ngomong nih, lu kalau ketawa, gitu. Bukan. Nah, gue tuh ketawa. Gue sabar. Gue mentertawakan. Lo itu lupa. Tadi aja lagi mau jelasin menetes. Mon. Gitu. Ya kayak air netes itu kan yang di apa? Gimana dia? Belum ketemu kamar mandi. Udah. Mon, tapi ada loh penyakit itu loh Mon. Penyakit apaan? Apa ya namanya ya? Alzheimer. Ini kayaknya apa namanya? Gejala tuh Mon. Gejala tumon. Kayak metode matematika ya. Kumon. Iya. Itu kumon. Nah, ini metode bahasa tumon. Sering kehilangan satu kata. Ya kan? Lo sering kan? Disleksia. Iya. Lo emang mengalami disleksia. Bukan mengalami, memberikan contoh. Gitu. Tapi memang harus dilatih terus, Mon. Gimana cara ngelatihnya? Maksud gue, emang ada tempatnya? Bukan, maksud gue, iya lo biasain ngobrol, terus berpikir, bergerak gitu, jangan diem aja lo. Kagak, gue cerewet juga tiap hari. Cerewet juga, iya. Maksudnya ngomong juga. Iya. Nggak diem, dokem ya, diem kayak sayur, kagak lah. Iya maksud gue gitu. Kan kita umur udah tambah tua loh, Mon. Ya, makanya kalau itu ganteng, cantik pilihan, tapi tua pasti gitu.
Pasti tua. Gimana? Deh. Ganteng, cantik itu pilihan. Tapi pasti tua. Bukan. Tua pasti. Tau lah gitu. Bukan. Dewasa itu pilihan. Oke, iya. Tua itu pasti gitu. Pasti tua. Maksudnya lo jangan menyandingkan dengan ganteng sama cantik, gak pas tuh. Oke. Lo skip lo ya. Itu lagi. Ini mengulas, membahas kekurangan gue. Bukan tuh. Emang kekurangan? Ya kan kekurangan tadi kan biasa itu mau. Ada huruf yang hilang, ada misalnya lupa lo, kan itu kekurangannya. Iya. Kan harusnya itu malah tapi kekurangan juga ya, hurufnya kelebihan kekurangan juga. Kekurangan juga ya. Walaupun lebih hurufnya, itu kekurangan dia mengucapkan kata. Iya. Yang nggak lebih. penting jadinya. Iya. Oke. Berarti ada lagi nih contoh yang berikutnya. Kue onde-onde ketawa. Padahal nggak ada suaranya. Onde-onde. Itu kenapa disebut ketawa dah? Ini dibuat dinasti Zhou. Wah, dinasti Cina. Dinasti Zhou. Untuk para tukang kayu dan tukang batu. Yang membangun istana kaisaran. Jadi lagi bangun terus lagi istirahat. Biar ada snack terhibur. Snack time kalau gitu kan, kalau kita bangun rumah tuh kayak misalnya tuh tukang di bawah. Ada waktu snacknya jam 10 apa jam 2 gitu. Isoma. Enggak, bukan isoma Mas. Waktunya tertentu. Zuhur sama asar. Kalau ini ada antara breakfast sama lunch. Snack time. Itu biasanya dikasih. Enggak lah, kalau cemilan-cemilan gini gak ada waktunya intinya gitu. Dia mau makan kapan aja terserah dia. Nah terserah dia. Kalau lagi tukang mah ada waktunya. Masa sambil kerja dia makan? Kenapa? Yang penting hasilnya tetap gitu. Ya hasil sih ada, cuman konsentrasi jadi nggak bagus dong kalau sambil makan. Kalau misalnya ternyata hasilnya nggak bagus, konsentrasi terganggu, baru lu jangan snack time gitu. Me time gitu. Apa itu? Waktunya gue makan mie. Waktu gue makan mie. Kagak. Me time. Me gue time waktunya gue me time gitu. Dan selalu di ayun. Ditekan. Itu bukan diayun. Ayun, Mon. Ditekan. Dah. Itu diayun. Kalau diayun tuh gini. Iya. Gak berhenti. Iya. Nah kalau ditekan. Gitu. Nah kalau itu baru diayun. Ayun. Kalau berayun ayun baru. Kalau ayun ya sekali. Kalau ayun tuh sekali. Itu ancang-ancang. Kalau ancang-ancang sekali ancang. Maksudnya ancang. Gimana sih? Ayun tuh sekali. Kalau berayun-ayun baru. Makanya kalau sekali itu susah banget dibilangin temen dah. Enggak biar jelas kalau sekarang orang lihat gue sabarnya dari gitu, Mon. Gue kasih tahu kebenaran kepada lo tuh. Tapi lo kayaknya membatasi dinding. Ada dinding pembatas gitu untuk menerima kebenaran dari gue tuh lo nggak mau, Mon. Biar kebenaran lu semakin benar, bukan diayun, ditepis. Nah itu benar. Karena cuma sekali, tak gitu, ditepis. Ayun. Iya. Kan gue lagi ngomongin nada lu tuh berayun. Makanya ayun gitu. Makanya kalau ayun, nah itu baru ditekan. Nah itu berayun. Yang benar itu ditekan. Nah itu aja ngomong ditekannya aja di ayun. Ditekan di ayun gimana? Nah itu baru ditekan tuh. Nah, ditekan. Nah. Tapi gua ayun, gitu. Di ayun. Ditekan. Mau ditekan di ayun kayak bodoh dah. Tadi gua ketawa. Nah kenapa disebut gua ketawa tuh deh? Ya karena waktu nyantapnya dia pada ketawa. Bukan. Ketawa-tawa kebersamaan. Lu lihat kontur kuenya tuh. Karena ada gambar tuh. Kontur kuenya tuh lihat. Berarakan. Apa namanya? Nggak berbentuk. Kalau bulat kan kayak onde-onde. Itu berarti onde-onde benar. Nah ini kan kayak pecah, kayak nggak rata. Jadi seperti orang ketawa gitu. Nggak beraturan. Dah. Apaan? Mungkin maksudnya begitu. Ini namanya. Enggak, udah ada tuh. Mungkin saking enaknya bikin kita jadi ketawa saat menyantapnya. Tuh ada di ininya di bawa penjelasannya. Di penjelasannya tuh bikin jadi ketawa saat karena waktu saat menyantapnya ngeliat kuenya nih nggak jadi nih sebenarnya. Biasanya nggak jadi tapi rasanya masih tetap enak gitu. Ketawa hahaha gitu. Jelas nggak lo? Enggak. Nggak jelas. Gue rasa semua para sober bisa kau menilai. Mana ya kan kembali lagi.
Tapi ada juga yang dukung gue deh, enak Ya ada lah pasti. seperti ketela bajingan. Ini Ketela bajingan kayak. ketek tapi bajingan. Iya kayak ketela bajingan tuh kayak. Loncat. Kayak loncat. Kayak diapain sama bajingan gitu. Ketela ketusuk bajingan. Iya. Bukan, kalau ketela itu kayak kesusupan. Hah? Keselak. Keseleo. Jadi gimana sih? Ketela itu kan singkong, Mon. Iya benar. Ketela singkong. Kenapa nggak singkong bajingan aja udah langsung? Singkong bajingan. Iya. Daripada ketela bajingan. Ada ya kenapa nih? Dari gula Jawa. Makanan orang Jawa nih berarti. Enak nih. Dilumuri gula merah. Oke. Jadi rasa yang pahit-pahit dari singkong jadi terasa manis gitu. Emang singkong pahit? Pahit lah. Kalau Enggak lah. Singkong nggak pahit, pare yang pahit, Mon. Singkong mah enak banget dimakan nggak pakai gula aja juga ada yang gebu istilahnya. Maksudnya hambar, iya kalau hambar mungkin. Nah, Iya. Jadi Hambar. lebih berisi kalau ada gula merah. Iya nggak apa. Kok hao. Jangan dijeda. Kalau ngejelasin Jadi maksud gue kadang-kadang suka apa? takjub gitu dengan tiba-tiba kok jadi keluarin kata itu. Karena gak ada apa-apa dia. Karena disajikan utuh. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Wah, Bos Rahman. Sehat ya? Nah ini juga contoh ketela bajingan. ketela bajingan. Kalau dilumurin gula merah, palanya Bos Rahman gue gigit juga tuh. Lo kok manggil dia bos sih, Man? Iya, karena menyediakan rokok buat gue gitu. Kalau lu mah nggak bos lo, karena lu nggak menyediakan doang. Iya, gue menyediakan doang. Jadi siapapun yang menyediakan suka salah menaruh kata-kata gitu. Gimana? Kalau Bos Rahman, dia menyediakan rokok. Karena kalau lo kan nggak menyediakan doang. Apaan menyediakan? Kalau lu nggak menyediakan rokok doang, gimana? Karena lu tidak menyediakan rokok ya, jadi gue nggak manggil Bos Abdel. Lihat doangnya buat apa tadi? Yang mana? Buktinya mana nggak ada? Ya, kita lihat tayangan ulang. Tayangan ulang. Ya nggak usah. Ya biasanya tahu tuh sober di menit keberapa ya silakan lah. Kita kasih kerjaan aja. Nah terus tadi abis ketela bajingan udah yang keberapa nih? Keempat ya. Yang kelima sekarang. Ada banyak nih yang kita nggak tahu, mungkin tahu lah sering makan tapi kue dolar, kayak kue apem nih. Bukan. Gimana? Tuh, lu sih asal sebut sih Mon, yang bikin gue jadi emosi gitu. Lo, gue rasa emang lo sebenarnya suka ngasal lo, Karena lo asal sebut asal ada kata-kata yang keluar aja dulu. Ya kue dolar, bentuknya itu kayak. Itu bentuknya kayak gitu lo bilang apem. Iya makanya ini. Iya. Nah. Ini kayak yang buat ini Mon. Ada yang tahu yang di nenek rambut nenek. Ya, rambut nenek. Di atasnya dikasih kue ginian. Kue yang keringnya ini, kue dolar. Tapi ini bahannya apa nih? Kayaknya nggak sama kue nenek nih. Gula merah. Kata lo gula merah. Ya kita lihat. Benar nggak? Dan ntar lo sebelum diturunin lo dari daerah mana nih? Kalau gue bilang Amerika Serikat. Dolar. Mulut ya Amerika. Mulut lo enak aja mulut Amerika. Dolar emang harus Amerika? Enggak juga. Amerika mah nggak doyan kue ginian Del. Oke, apa ini? Coba ini biasanya dari Betawi. Coba. Kue kayak gini deh. Tuh, bener kan? Semprongnya. Bener ini kayak kue semprong. Iya, makanya tapi beda sama kue yang buat rambut nenek beda. Semprong tuh. Dulu hanya gula palem tapi ini lebih tepatnya semprong lah ya. Iya, kue semprong gue udah ngebayangin kue semprong. Tahu nggak lo yang bentuknya kayak semprong? Bentuk iya benar. Terus tipis, bentuk memanjang. Tipis kayak semprong yang semprong tahu nggak? Tahu kayak semprong pipa. Hah? Wow. Kayak bejana. Pipa. Semprong itu kan yang buat lampu kaca, lampu tempel. Iya, lampu badai. Lampu badai. Kalau orang-orang camping tuh tahu pasti lampu badai. Oh, lampu badai. Iya. Tak ada semprongnya. Enggak dong. Emangnya dimakan ya enggak? Bukan. Maksudnya kan bentuknya kayak gini nih. Nah, itu semprong. Iya betul. Tapi semprong sendiri. Apaan? Coba semprong, Man. Semprong. Bukan, semprong. Asalnya dari mana? Semprong itu apa? Semprong. Dari kata semprit. Semprong. Nah. Semprit. Semprong lampu.
Semprong arti bahasanya, nah dari KBBI. Nah, tabung kaca penutup nyala lampu. Iya, corong lampu. Coba Ya, bentuknya gimana bentuknya? Kayak lampu badai yang bentuknya. kayak gitu deh. Yang kalau di daerah-daerah itu pasti ada tuh. Untuk kanal listrik belum masuk itu dikasih tuh. Semprong aja yang pakai arti bahasa, ya semprong lampu. Semprong lampu. Bentuknya. Oh iya ini. Gitu. Mana lampu badai? Lampu badai memang ketutup semua. Yang ada rangkanya di luar. Bukan, itu juga salah satunya supaya nggak gampang mati kena angin gitu. Iya, dia kalau di badai mah mati ini. Yang lampu badai itu ketutup semua loh, Mon. Yang ketutup semua. Yang lampu yang kita biasa kalau camping yang bawah-bawah tuh yang ketutup semua, yang diglek, yang digituin loh. Iya betul. Yang ada gini-giniannya nih. Ingat gak? Ada bulu, ada sumbunya. Ada sumbu. Iya. Kalau dulu ada sumbunya. Di luar semprongnya ada jaringnya, tapi dari besi. Yang sih, yang lampu serabut. Bukan, yang lampu camping itu, lampu camping minyak. Ya dah. Gitu. Minyak coba. Kita lihat, ada nggak tuh? Nah, ini maksudnya. Ini lampu badai bukan? Lampu badai, bener. Ini lampu badai yang dibilangnya. Ya kan gua anak pecinta alam deh. Lo Anggun. Hah? Anggun. Anak gunung. Anak pecinta alam. Ya gunung. Gak segede. Kalau anak pecinta alam apa singkatnya? Mapala. Mahasiswa paling lama. Mahasiswa pencinta alam. Mama papa larang. Mama. Judika. Beda. Okay. Nama yang bertanya. Apa? Judika? Tidak. Iya. Berarti lu jujur. Ya, kalau lu suka berjudi, makanya Judika. Tidak. Berarti jujur. Tapi emang gue kurang suka judi gue. Main itu. Gak suka judi. Capsa aja lu semangat banget kalau ngajakin gue. Iya, kurang suka. Maksudnya, kecuali main capsa ya. Ya, itu kan judi juga. Judi juga. Kalau ada duitnya. Kalau pakai duit. Iya. Kalau nggak pakai duit, capsa juga enak. Itu capcay lo maksudnya. Capsa, ya. Capcay. Ya. Udah, terus apa lagi tuh? Udah, jadi benda-benda kelodok. Kuku macan. Nah, gue bingung nih. Kalau teh macan apa? Hah? Kalau buang teh macan. Itu lain lagi. Teh macan beda. Kalau teh macan nggak ada. Buang teh macan. Nah, orang-orang tertentu aja tuh yang tahu. Yang tahu ya. Yang sering bermain sama macan. Ya. Yang manis dan cantik. Macan manis dan cantik. Iya. Apalagi sih? Kuku macan. Dia geli banget ini. Geli banget sih. Iya, enggak jelasin aja sih biar Bos Rahman tahu tuh. Apa? Kejadian kayak gitu. Ya, dia udah tahu pasti. Oh ya udah jangan enggak boleh, bukan untuk konsumsi publik. Jangan. Itu konsumsi Bos Rahman. Iya. Enggak ini. Tapi kalau cerita lo kenalan, boleh gue ceritain enggak? Ya, itulah enggak usah itu. Jangan. Kenal sama siapa? Nah, itu hoax. Benar. Di suatu acara, teman berkenalan sama. Ya udah jangan. Iya. Oke, kuku macan. Oh, yang meliuk-liuk, pakai rumbe-rumbe. Itu hoax. Iya. Kuku macan. Terbuat Ini kayak handphone lu bunyi-bunyi mulu. Karena orang banyak yang menghubungi gue. Lagi podcast ya sama Abdel. Iya. Nah, kalau ini jawab sendiri otomatis. Oh iya. Otomatis. Otomatis. Iya. Ya oke, kuku macan apa kuku macan? Gue dari apa tuh? Dari daerah mana dan dibuat dari apa? Turunin dong gerakin. Iya. Nggak ada lah, orang mau podcast untuk makan gitu. Kuku macan merupakan. Betul, ikan tenggiri. Dari ikan tenggiri. Rasanya kayak somai dong. Berarti kayak somai. Orang ikan tenggiri rasanya somai gimana sih? Maksudnya ya jadi akan terasa somai karena somai itu dari kalau bareng sama somai jadi terasa somai. Ini enggak nih dari ikan tenggiri. Iya, ikan tenggiri itu bahan bakunya somai juga. Somai itu selain pakai tepung, terus pakai yang buat ngentelin dikit sagu mungkin ya. Tuh pakai ikan tenggiri. Rasanya jadi akan sama rasa somai ini. Untuk somai. Iya. Ada juga dari ikan patin. Jadi bukan ikan tenggiri doang kalau bicara somai. Mana ada somai ikan patin? Sapu-sapu maksud gue ya. X-Fact. Mana ada juga, gila kali lu ikan sapu-sapu. Ada. Somai ikan sapu-sapu. Iya. Tuh, Bos Ramannya tahu. Kita pernah makan ya waktu itu. X-Factor kali. Udah?
somai ikan sapu-sapu. Iya ada deh. Nah tuh. Ntar dibawa, makanya bawain. Jadi kita bisa ngasih Coba, contoh. apakah ikan sapu-sapu bisa dibuat somai? Bisa jadi. Bisa. Makanya yang suka di pinggir kali itu kan sering nongol-nongol kayaknya nggak berguna. Ternyata ada semua benda di Tapi dunia gak ini. boleh makan Mon. Kenapa tidak boleh makan ikan sapu-sapu tuh? Gak boleh dimakan Mon ikan sapu-sapu. Karena apa? Udah bersih-bersih? Bukan. Apa? Mengkonsumsi ikan sapu-sapu adalah terjadi kerusakan pada otak. Lo suka kali Mon ya? Makan ikan otak-otak sama ikan sapu-sapu lo. Kerusakan pada otak ikan sapu itu. Bukan. Makan Bahaya dong. ini serius meningkat jika ikan tersebut tidak dengan baik dan dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, ini kan tetap gak boleh Mon. ya udahlah, gue juga jarang makan nih kan itu, gitu. Tapi ada yang ngaku makan ini somainya ikan sapu-sapu gitu. Iya, somainya terbuat dari kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih harus pilih-pilih lah kalau ternyata. Nih misalnya buat siapapun yang mau bikin usaha somai dari ikan sapu-sapu, kasih tahu. Himbau jangan, terus, ya kita himbau. Kita harus ada unsur edukasinya. Wow, kerbau. Kayak gitu dah. Kue cubit. Hah? Kue cubit berikut. Oh ya, nah. Ini yang suka masih ada nih di pinggir-pinggir jalan. Gue masih sering nemuin dan masih beli. Kenapa disebutnya kue cubit? Karena kalau nggak bayar kita dicubit sama abang. Nggak juga. Karena ngambilnya kalau udah matang tuh pakai itu. Sebenarnya sih dipancong dong lo, bukan cubit itu. Nah, cubit kan diginiin. Emang ngambil kuenya nggak gitu tuh, comot. Comot. Iya. Kagak, mau tangan abangnya mau. Iya maksud gue ada alat yang begini bentuknya mungkin cubit bener. Ini alatnya begini ya pancong. Gue pancong. Ya oke. Iya. Bisa gue. Ya udah langsung oke, dia gak punya lagi argumentasi. Bukan karena bisa gue terima dengan akal sehat dan oke. Gue orangnya sangat fair. Kalau nggak bisa diterima dengan akal sehat, akan gue desek terus. Harus gue bisa mendapatkan. Oh iya ya gitu. Iya. Kalau kita memang salah, kita akui kita salah. Tapi kalau belum, terus kita desek gitu. Terus apa gitu? Kue berukuran sekitar 4 cm, populer di Jakarta. Diangkat dengan capit makanan enggak? Seperti dicubit enggak? Dia enggak dicapit. Dipancong tetap. Diginiin. Harusnya kue pancong dan cubit. Enggak, udah kue pancong aja. Tapi kue pancong ada lagi. Ada lagi kue pancong, bentuknya. Setelah dipancong baru dicubit? Bukan, dia sama-sama dipancong. Kue cubit sama kue pancong itu alatnya tuh sama pancong. Alatnya apa tempat masaknya? Alat ngambilnya, tempat masaknya beda. Masaknya beda. Bentuknya pun berbeda. Oke tuh. Nah, benar. Waduh enak banget. Ini tuh kue pancong tuh. Nah itu, ini yang sering gue. Ya, itu bedanya apa tuh? Ya ininya apa? Itu dari kelapa, bahan kelapa bahannya nih. Ya. Kalau yang artinya yang coklat. Enak nih. Nah, itu ini enak bener. Aneh banget nih. Sama kopi susu, kopi di warkop lah kayak gitu. Setengah matang jangan, nggak matang sakit. Setengah matang ada loh. Iya, ada tapi ginian. Tapi di warkop nggak ada yang jual ginian, Mon. Ada deh. Di Mampang aja ada, masih ada. Nggak ada warkop jarang. Nggak ada. Gue nggak pernah ketemuin. Ya udah digusur. Warkop tuh bubur. Terus bubur kacang hijau. Ada tuh. Mie Indomie. Iya. Nah, kue pancong nggak pernah tahu lo. Kalau dulu di tempat gue juga ada. Iya tapi dia jualan pancong sebenarnya. Dah. Oh, sambilannya Indomie gitu. Indomie iya. Nggak ada warkop sambilannya jual pancong nggak ada. Namanya warung kopi itu ya, macem-macem ada aja. Ya, ada yang jualan dia warung pancong, sambilannya Indomie. Orang tokonya toko pancong bener. Namanya apa? Nah, kue pancong Mangkumis dia jualan Indomie. Kalau warkop Mangkumis dia nggak jualan pancong. Lu coba lo lihat dah. Iya. Iya itu iya kan aja. Bukan karena kan itu kebetulan lu yang cuma menemui. Ya, kok cuman ya? Emang iya dong makanya. Tuh, warung pancong Mangkumis. Dan M Dadang. Berarti M Dadang jualan Indominya. Ya, mungkin kali ya. Iya. Tapi namanya warung pancong. Tapi oke, dia jualan juga. Makanya ada Indomie. warung pancong Mangkumis. Ya. Nah, yang buat Indominya dan M Dadang. M Dadang, ya mungkin. Tapi nggak ada warung kopi yang jualan pancong, nggak ada. Ya warung kopi jualan kopi lah, ada pasti gitu. Nggak sambilannya. Orang tuh pasti nyebutnya dia menu utamanya apa warung pancong? Pancong.
Selipirannya Ya apa? bisa kopi, Teh bisa manis. teh manis. Jualan juga tuh. Itu minuman-minuman. Iya, Makanannya. Ya pancong doang. Tadi ada bubur, Indomie. Ya. Kalau di gerobak, Mon. Kalau misalnya yang di gerobakan, dia jualan pancong doang. Nah itu kalau gerobak, itu Iya. gue juga tahu. Iya. Nah kalau ada Indomie, makanya namanya Bukan yang warung gerobak kopi. bukan yang muter-muter, enggak. Jadi gerobakan tapi apa ya, kayak bakso gitu. Iya. Ada gerobaknya. Karena nggak ada tempat lain kalau dibawa Indominya, apa segala macam kan nggak ada tempat lagi. Makanya Ada. dibawanya pancong doang udah. Kue pancong pokoknya. gitu. Kalau ke pancong udah ada jual Indominya. Kalau dia mau jualan yang lain-lain, Gak bisa. dijadiin satu, Nggak bisa. itu namanya warung kopi. Gak ada. Hah? Gak ada warung kopi dalamnya pancong, gak ada. Dah, lu kenapa bisa nentuin nggak ada? Iya karena gue pengalamannya begitu, Mon. Misalnya ada tukang pancong nih. Iya. Di sana beli di mana nih? Di Kang Pancong. Nah itu. Tapi kopi ada. Nah makanya pengalaman itu kan pengalaman lo. Gak ada beli kue pancong di mana? Itu di warung kopi nggak ada. Iya makanya Lo beli segala- kopi di mana? Di warung pancong aja doh. Itu pengalaman lo. Kan lu belum tanya pengalaman gue. Kalau pengalaman gue macem-macem gitu. Gue di Terminal Rawangun. Ah. Dulu tongkrongan gue namanya Pancong. Dia menjual, Pancong. Tapi teman-temannya pancong nggak ada jual. mie ada. Nah. Tapi dia Gorengan. gorengan ada. Ada. Ada kopi ada, Iya. mie ada. Mungkin karena terlalu banyak disebutnya warung kopi. Enggak, disebutnya warung pancong. Karena ada teman-teman lagi disebut warung kopi. Gak Dah. ada kopi. Kalau di warung kopi nggak ada pancongnya. Kok di warung kopi? Lo Nah orang warung kopi mau jual ada pancongnya kayak nggak ada pancongnya, tetapnya warung kopi. tapi begitu lo udah jual pancong, lo akan disebut itu warung pancong. Nggak mau jual kopi. Ya dah gitu deh ya. Mau warung kopi kayak warung apa terserah dah. Apa emang bener? Emang capek mon. Ya istirahat kalau capek. Iya. Nah terus, Pas head. Ya. Sate kere. nah ini sate nggak kaya. Nah maksudnya Dagingnya nih. Maksudnya Daging apa? daging nggak jelas kali ini. Kan banyak tuh sate-sate yang Itu apaan bukan lu? apa nih? Hah? Coba lihat penjelasan bawahnya. Sate kere makanan khas Solo. Kere dalam bahasa Jawa berarti melarat atau miskin. Nah biasanya berarti sate ini terbuat dari tempe gambus. Wah. Kadrun kan begitu. Kadrun mah. yaitu Kadal tempe. gurun. Hah? Kadal gurun kadrun. Ya tadi nyanyi makanya Ya salah kok kadrun. Tiba-tiba jadi kadrun. bilang gambus. Iya, Kan iya. begitu. Yaitu tempe yang terbuat dari ampas tahu. Dan tetap enak. Kalingan ini sih kamera. Tetap dilek. Nah, dan tetap dilengkapi bumbu kacang. Kenapa jadi tetap enak? Iya kan, tetap enak emang. Emang kenapa? Kalau nggak enak kan dijual deh. Nah gimana sih? Tempe yang terbuat nih, tempe aja Berarti sate itu bukan bahannya ya, cara bikinnya atau bentuknya itu disebut sate. Tusukannya. ya segala sesuatu yang ditusuk itu jadi sate. Jadi sate ya. Iya. Nah sate ini kalau lagi dibikin, dia kan dikipas tuh. Caranya itu supaya adem apa supaya panas? Supaya matang lebih tepatnya. Apa? Ini kan gitu. Supaya matang bener. Tapi iya. Ya kan supaya adem atau supaya panas itu dikipasin. pilihannya kayak gitu. Iya. Berarti supaya matang. Iya. Nah. Iya kalau supaya adem nggak masuk. Kalau Iya. supaya panas juga nggak masuk. Nggak Ya. masuk bener. Iya. Masak air dong. Masak Iya. air supaya matang. Bedaknya ditaburin. Cakep. Kok AO aja? Jadi terganggu nih ada suara-suara noise. Wow. Wow. Kerbau. Sate merupakan makanan berasal dari Ponorogo. Ponorogo. Ada. Iya. Nah, Awalnya kali ya. Sate. Biting. Beteng. Satu tusuk sedang di Sak Madura. beteng. Pelafalannya jadi sati. Oh. Oh, biar jadi teman-teman juga tahu bahwa sate itu asal katanya dari sati. Tapi kata sate berasal dari Tamil. India. Yaitu catai yang artinya daging. Oh,
Oh, jadi bahasa Tamilnya di India sana catai. Catai. Yang artinya Daging. Catai Pasifik kan gitu, kayak penerbangan. Kete. Kete. Catai Pasifik. kayak di gremes apa di kungkung apa ya gitu lah. Dikukung. Iya, mulutnya. Jadi nggak bisa berartikulasi dengan baik. Iya. Ndok bulus. Ndok bulus. Nah, ndok bulus. Gue pernah sih makan kue yang gini nih benar. Dalamnya Bukan, ya elah. Bos Rahman ini kan kue, nama-nama tapi kue. namanya. Iya. Nah, namanya ndok bulus, telur kura-kura. Karena kecil. Dalamnya itu manis. Manis kan? Manis. Kayak apa ya? Tepung tapi digulain. Betul. Pokoknya manis. Maizena. Tapioka. Maizena tapioka. Robusta berarti. Lu kopi. Oh jadi kopi? Ya, iya. Itu temennya. Buat minumnya. Ndok bulus mirip kue Noika. Nopia. Kalau packing. Iya. Lah, tar dulu Man, lo udah suka-suka belum dibaca. Bos Rahman aja. Iya, belum dibaca yang itu. Nah, ini. Loh. Kue Nopia yang sempat dipopulerkan etnis Tionghoa di Banyumas. Banyak ya. Kalau orang Tionghoa, orang Cina di Banyumas dia ngapak gak ya? Ngomong Cinanya. Banyumas kan ngapak. Nah, kalau orang Tionghoanya ngapak gak ya orang Cinanya? Enggak, malah orang Banyumas yang Tionghoaan. Juga? Kue ini sendiri berasal dari Magelang. Pindah lagi. Iya. Kok cewek? Magelang. Iya. Enggak juga. Ada juga Makalung. Macincin. Ya. Loh kan benar gula merah yang manis di dalamnya. Ukurannya sebesar sebesar telur kura-kura gitu. Kulitnya agak keras dan terdapat gula merah yang manis di dalamnya. Baca juga wajib konsumsi 7 makanan. Gak usah itu, udah. Gak penting tuh. Udah habis, gak ada lagi. Ya kalau berarti sekarang yang selain di luar ini deh. Apa? Makanan apa yang kalau lu makanan yang paling suka apa, Mon? Favorit lo. Makanan minuman gitu. Makanan? Iya. Makanan minuman tuh. Lo senang banget sih orang gue tanya makanan, lo mau tambahin minuman. Ntar minuman gue tanya lagi. Kecepetan, makanan. Makanan apa? Yang paling lo suka? Apa yang tuh? Yang paling. Iya lagi mau pilih. Lagi dipilih dulu. Itu yang marangi apa? Sate marangi? Bukan sate yang apa? Yang kayak panjang-panjang tadi apa? Yang di merangi. Kue rangi. Lu suka ngacoin lu deh. Jadi sober jadi tahu siapa yang sering ngacoin. Padahal gue udah mau keluar tuh di pala gue. Kue rangi yang pakai gula. Iya. Bentuknya kayak pancong. Gulai cair. Iya, bentuknya kayak pancong. Dipancong juga. Dipancong juga. Dipancong iyalah. Iya kan? Nah, itu kayak gini nih, benar. Nah, iya, dipancong juga itu. Iya, benar. Dipancong juga caranya. Itu udah ada kemajuan. Sebenarnya yang paling bagus itu bentuk yang atas itu, kiri atas. Yang itu bentuknya seperti dulu lah. Iya. Kalau dulu berarti kayak klasik gitu. Klasiknya. Yang klasik. Iya. Kalau yang udah di modern tuh yang kurang ya, Mon. Kalau makanan-makanan tradisional terus dimodernin kayak kurang ya. Iya. Lo rasa itu juga nggak? Iya. Jadi kurang tradisional. Iya. Maksudnya rasanya pun jadi nggak khas gitu. Nggak mengingat masa dulu, kurang lebih gitu. Karena yang bawahnya tuh itu kan kue-kue baru tuh. Bentuk baru-baru. Modifikasi. Modifikator. Bentuk baru dong, bentuk baru. Kalau di bawah-bawahnya itu bentuk-bentuk baru gitu. Iya, maksudnya gitu. Bentuk baru-baru. Nggak udahlah kayak gitu deh. Ya udahlah mulu. Iya. Kalau ada kena lo ya udahlah mulu. Iya kan maksudnya kan itu kalau ditanya kue ini kue-kue dulu yang jarang ditemui tapi masih enak. Kurang lebih kayak ya kayak gitu. Yang gitu-gitu dah. Iya, bukan kue makanan berat aja. Ketoprak. Ya sama lo sama gue. Nah, agak-agak bukan mirip. sama. Lu ngikutin gue.
Nah, ya iya dong. Kan gue tahu ketoprak juga belum ketemu lo juga gue udah tahu ketoprak. Kan lu nanya tadi, lu nanya apa tadi? Makanan kesukaan lo. Gue ketoprak. Gue juga. Nah, lu ngikutin gue. Enggak ngikutin. Dah, nggak ngikutin gimana sih, Del? Gue bingung ini. Lu jelas-jelas udah diulang sekali lagi nih. Lu nanya apa? Makanan kesukaan lo. Gue ketoprak, Del. Gue juga. Nah, berarti lu ngikutin gue. Udah, titik. Nggak usah dibahas lagi. Nah, kalau dipanjangin lagi jadi bener kalau dipanjangin jadi gue bener nih. Nah, jadi bener gimana? Lu membenarkan diri lu. Orang udah jelas lu ngikutin gue. Lah, gue gak ngikutin. Emang gue seneng juga. Gue seneng ketoprak. Tanpa tahu lo seneng ketoprak. Masih banyak makanan-makanan yang lain. Lu kan bisa pilih sendiri kenapa lu ngikutin gue. Kalau gue seneng ketoprak, Del. Gue juga. Nah, lu ngikutin gue. Udah, titik. Nggak ada koma-koma. Kita sama. Bukan ngikutin. Nah, bukan ngikutin. Kalau ngikutin, kalau lo senang ketoprak, tadinya gue gak seneng. Aku ngikutin teman, gue senang ketoprak gitu. Nah itu gue ngikutin. Itu masa orang ngikutin dari awalnya, kan gak penting tuh. Ngapain ngikutin? Gak penting juga. Masa ada orang selera ngikutin? Iya. Mana ngikutin? Dah. Ya, enggak, yang lain ada gak lo? Makanan yang lain? Makanan yang lain lo suka dah? Jadi beribet. Dia seneng banget. Jadi ya mau begitu dah. Kita ketoprak. Apaan? Orang ini lagi bahas ketupat digeprak. Tuh. Ketupat digeprak. Nah, ketupat dipotong, dicampur apa? Geprakan kacang. Itu mah penjelasan. Penjelasan itu. Itu penjelasan, ini singkatannya. Ya begitu penjelasannya. Kalau gua ketupat digeprak, udah. Lah. Lontong. Lah, itu bukan kepanjangan itu definisinya. Ketoprak itu kan emang bukan ketupat doang. Lontong ada. Iya, sekarang singkatan ketoprak itu apa? Panjangannya apa? Kalau ketupat digeprak. Nah, kalau gue lontong juga ada gitu. Nah, jelas gak lo? Enggak jelas. Ya. Tuh. Ketupat toge digeprak. Nah, kurang lo berarti. Bukan kurang ketupat. toge. Lo lontong ngapain? Ya, lontong toge digeprak. Ya, bisa gitu. Lo toprak. lu toprak. Kan lu ketoprak. Makanya kalau gue lontong, lu toprak. Apa? Lontong toge digeprak. Ya. Lu toprak. Ya. Gitu. Toprak tuh. Orang cuma ditanya singkatan lo ngasih definisi. Ya. Sulit lo. Es doger. Singkatan apaan? Doger. Dorong gerobak. Kalau kata gue. Terus esnya di mana? Es yang dijualin dengan dorong gerobak. Dia jualan es. Sekarang udah gak usah pakai cincong. Doger apa kepanjangannya gitu. Ya maksudnya nggak menggambarkan esnya. Gitu. Sekarang ditanya doger. Udah sekarang lo apa? Doger itu donya doyan. Gernya? Ketawa. Ger. Gitu. Ger. Iya, doger ger. Itu. Doger tuh yang di Jogja. Baju doger kan gitu. Jogger. Di Bali lagi. Iya. Doger apa? Singkatnya doger. Doyan gerobak. Dorong gerobak, bener. Lu dorong gerobak, kalau gue doyan gerobak. Ordo. Ortu. Apa tuh? Orkes tunggal. Iya. Lo ordo apaan? Orkes dorong. Ya sama juga udah. Iya. Orkes tunggal yang didorong. Iya. Gedor. Ortudor. Gedor. Gerobak dorong. Iya benar. Kendor. Apaan? Kentaki dorong. Iya. Kan begitu. Dador. Apaan? Dangdut dorong. Iya. Batagor. Apaan? Orang Batak gor. Gor. Nggak boleh dah. Gor. Iya. Batagor apa? Bakso tahu goreng. Itu menurut lo? Iya menurut lo. Kalau menurut gue Batagor. Apa? Ya itu. Apa? Singkatannya. Gimana kalau malu-malu muka lo ini mah ya. Enggak, gue bingung lu ngedesek gue kenapa sih? Kan. Iya udah. Orang lagi ngomongin nanya singkatan makanan. Ya Batagor gue bilang bakso tahu goreng. Kalau kata lo Batagor apa? Nih entar kalau gue sebutin dibilang ngikutin juga. Nah gue gak mau. Apa? Bakso tahu goreng. Nah berarti lo ngikutin gue. Tuh. Kagak
kagak lah. Dah kagak gimana? Kan gue nanya, Del, batagor apa? Bakso tahu goreng. Nah kalau lo Bakso tahu goreng. lo ikutin. Orang emang artinya begitu. Kagak ada gue ngikutin. Gue nggak mau ngikutin gitu. Kalau kata gue batagor itu bakso tahu goreng. Kalau kata lo bakso tahu goreng. nah itu lo ngikutin. Kagak Dari mana lo aja gue. Tadi suka ketoprak lo bilang ngikutin. Iya. Perkedel. Singkatan apaan? Ada singkatan juga. Ada singkatannya. Itu perahu. Pernah nggak bisa juga ya. Itu makanan yang dari kentang. Yang kentang ditumbuk betul. Dikasih bumbu-bumbu. Iya. Digoreng. Ya. Itu namanya perkedel. Singkatannya apa? Perasaan kenadel. Kenadel. Kedel. Iya. Perasaan tuh diperas gitu. Oh, perasaan ketupat del. Ketupat ondel. Kayaknya kentang ya. Oh, kentang. Perasaan kentang. Di udel-udel. Di odel-odel. Di odel-odel. Ya, perasaan kentang. Di odel-odel. Ondel-ondel. Perasaan kentang dan telur. Oh iya. D-nya apaan? Dan. D-nya dan L-nya telur gitu. Dah. Ya kan suka-suka orang bikin singkatan lo kenapa? Iya. Cimin. Cimol. Cireng. Nah, Cimol. Aci. Iya. Aci di goreng. Aci diminta. Aci digoreng dulu ya, gampang-gampang. Aci goreng. Aci digoreng cireng. Aci dicolok. Cilok. Cilor. Aci pakai kolor. Aci pakai telur. Aci pakai telur. Yang pakai telur. Kan pakai kolor juga. Iya kan di dalam kolornya ada telur. Kalau nggak pecah. Iya. Ya. Cimin. Aci apa? Cilor yang minder. Boleh. Aci yang diademin. Apa? Aci diademin. Iya apa? Aci yang minder. Ya, coba cimin apa artinya? Cimin. Aci. Tuh kan minder. Cireng mini. Cireng aja udah singkatan. Iya. Sama ini kayak cireng. Dulu apa namanya? Ini. AMD. Abri masuk desa. Ya. Nah, Abri itu singkat tuh. Iya. Jadi begitulah. Ya, makanya supaya bakso. Bakwan sonya bakwan sosis. Ya nggak harus sosis. Bakwan sosis. Iya, bukan harus sosis lah. Apa? Bakwan saus. Sosis. Gila sosis. Iya, itu bakwan gitu. Soto. Bakso. Kata bakso yang berarti daging. Wah. Mana? Bakso bukan singkatan dong. Iya, itu bahasa sudah beli hoki ya. Daging benar. Bakso, daging giling. Iya. Cendol. Cewek bondol. Hah? Cendol, cewek bondol. Cendol. Apaan sih? Itu cendol singkatannya apa? Cendol itu kan minuman. Bukan, ini gak ada hubungannya. Terserah lo. Kalau kata gue cewek bondol. Cendol. Minuman yang disuka oleh cewek bondol. Hah? Coba lihat cendol. Cerita, menulis dan diskusi online. Ya. Ngarang-ngarang doang. Ngarang-ngarang doang. Suka-suka dia tuh. Berarti dia juga harus bikin lagi singkatan-singkatan yang bikin pusing lagi. Ya udahlah. Iya dah. Udah berapa menit ini? Waduh, udahlah, Mon. Ngomongin ini udah waktunya kita berbuka, Del. Oh, enggak. Ini kita udah setelah buka. Oh, ini setelah buka. Ya. Oh, berarti ini udah waktunya untuk kita sholat Isya. Sahur. Sahur kelamaan, keles. Iya. Ya, yang harus make sign. Make sign. Hah? Iya, kan artinya kan kita ini kan sore apa malam nih? Malam udah gue. Malam, ya udah malam. Del. Ribet. Ini udah saatnya sholat Isya, Del. Yuk kita sholat. Sholat Isya udah lewat. Ya kan tadi karena kita ngomong terus kan Isya panjang. Masa itu daripada kita ngomong dulu, kita sholat lagi, sholat bareng supaya pikiran kita jadi lurus. Ayo dong, gitu. Gue rasa orang-orang juga pas lagi dengerin lo ngomong gitu jadi batal. Pada
Dah gitu pasti. Lah ngapain tuh? Ya, Nomet. Iya. Maksudnya lagi boleh datang ya, yang mau menyaksikan kayak percakapan kita boleh datang dah. Kemana? Kemarin kan ada anak-anak SMK. Sekarang? Ini ntar kita undang anak-anak ASMK. SMK. Wah, ASMK. SMK. ASMK. SMK. Hah? SMK mobil. SMK. ASMK itu tempat jual-jualan. ASMK. ASMK. Hah? Nggak tahu, gue belum pernah nyobain. ASMK. 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 Ya gitu dah. Anak semea kakak. Ya udahlah. Udah. Oke Mon, tutup dengan kata-kata bijak. Iya. Oke, gue paling demen nih. Iya. Oke, para sober dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus dan terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Akhirnya saya Temon Templar dan Abdel Aryan. pamit mundur. Misi A. Anjay.